Sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah ialah yang dijauhi manusia karena ditakuti kejahatannya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Wah, Bang Pasar asingnya udah keluar. Bang, nanti ya. Salam ya. Ah, berapa Bang? Bos. Bos. Selamat Pak. Mulai hari ini Bapak menghirup udara bebas. Semoga tidak kembali lagi ke sini. Bos. Bos. Ayo Pak. Mari. Herman. Iya bos. Apa lo disiapin tuh? Si Anwar pengkhianat. Oh, bos tenang aja. Si bajingan itu sudah saya sekap di gudang sekarang bos. Bagus. Terus terang aja. Gue dendam banget sama dia. Dia mesti gue habisin. Harus bos. Tapi kenapa lo pada ikut ini mobil? Nggak ada yang ngejaga dia? Ya kalau soal dia bos jangan khawatir deh. Dia udah kita ikut sampai kencang bos. Lagian kan kita kangen banget sama bos. Nggak Jay? Iya bos. Pokoknya soal itu urusan kita-kita. Ya nggak? Ya nggak? Tenang aja bos. Iya bos. Warno! Iya bos. Jaya! Iya bos. Mana Anwar? Tadi di sini bos. Kalau ikat paling kencang. Kan lo yang ikat. Warno, cari. Gimana? Nggak ada, bos. Mungkin kabur, bos. Gua bilang juga apa? Hah? Harusnya ada yang jagain dia di sini. Ngapain lo pada jemput gue? Kayak jemput orang naik haji aja. Sekarang gue nggak mau tahu. Cari Anwar sampai dapat. Ya, bos. Cari, ayo. Ya bos. Mas Anwar mau kemana? Mas, jangan tinggalin saya. Marni, saya pergi gak lama. Saya pasti kembali lagi. Jangan pergi, Mas. Nanti kalau anak kita lahir bagaimana? Marni, sebelum bayi kita lahir, saya pasti kembali. Mas! Jaga tangannya. Mau lari kemana lo? Suami saya! Lepaskan! Lepaskan! Lepaskan suami saya! Jangan ikut campur!
Lo inget buat kesalahan apa sama gue? Hah? Coba lo inget baik-baik. Katakan, siapa yang menjadi pimpinan komplotan kamu? Siapa? Jawab! Basar, Pak. Gue gak pernah nyangka sama lo, Anwar. Kenapa lo begitu tega hianatin gue? Padahal udah 7 tahun kita ngerampok bareng. Sekalipun lo lari ke ujung dunia, sampai ke ujung neraka, lo gak bakalan bisa lari dari gue. Sekarang, lo rasain akibatnya. Hukuman buat pengkhianat seperti lo. Selamat tinggal, pengkhianat. Basar? Ya Allah, anakku. Kamu masih marah sama ibu, Nak? Pak, kalau memang anak saya jadi perampok, silakan tangkap, Pak. Dia ada di kamar. Silakan. Berikan ya, Pak. Kita amankan tersangka. Siap. Maafkan ibu ya, Nak. Waktu itu ibu sama bapak mengatakan pada polisi. Tapi maksud ibu baik. Supaya kamu tidak melakukan kejahatan lagi. Ya sudahlah, Bang. Yang penting kan semua kesalahan Abang udah tertebus di penjara. Sekarang lebih baik Abang ke kamar. Bapak lagi sakit. Sir. Bapak nggak usah bangun. Bapak tiduran aja. Tapi Bu, aku memeluk anakku, Bu. Aku rindu, Bu. Basar, kemarin, Nak. Basar, peluklah Bapak, Nak. Ayo. Bang, ayo. Terima kasih ya, Nak. Bapak tidak, kamu masih marah karena peristiwa penangkapan malam itu. Ya jelas aja gue masih marah. Dasar orang tua nggak pakai otak. Mudah-mudahan kamu bisa berubah untuk masa depanmu ya. Betul-betul mencintai saya. Iya, saya sangat mencintai kamu. Saya ingin kamu menjadi istri saya. Kamu mau kan? Zulfa, saya berjanji
Saya akan selalu mencintai kamu. Selamanya. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa memisahkan cinta kita. Aku juga, Mas. Zulfa, tidak ada satu orang pun yang bisa memisahkan cinta kita. Zulfa kan sudah menikah, Nak. Apa? Zulfa menikah? Iya. Dia sudah menikah dengan Saiful, anak Pak Hamdan juragan beras. Kurang ajar! Lo ngianati cinta gue! Mungkin dia kecewa sama kamu karena ternyata kamu seorang perampok. Sar, memang Zulfa mungkin bukan jodoh kamu, Nak. Kamu harus ikhlas ya. Mas, Ya. nanti kalau pulang kantor bawain aku mangga muda ya. Kamu hamil? Enggak. Kenapa minta mangga muda? Iya, buat mancing aja. Siapa tahu bisa hamil. Apa bener kehamilan bisa dipancing dengan mangga muda? Ya udahlah Mas, namanya juga nyoba-nyoba. Aneh. Ya udah ntar aku bawain. Sekarang aku pergi dulu ya. Makasih Mas. Hati-hati kamu di rumah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lo harus gue mampusin, Saiful. Dibunuh, Bos? Ya, Saiful harus dibunuh. Bos, apa nggak kita kasih peringatan dulu, Bos? Lo ngomong apa tadi? Iya, kita kasih peringatan dulu dia. Saiful itu udah ngawinin pacar gue. Masa kita cuma kasih peringatan aja? Saiful harus kita bunuh. Biar Zulfa jadi istri gue. Kenapa orang itu? Dia pasti pada pertolongan. Mas? Mas? Kemana ya Mas Saiful? Sampai jam 11 malam gini kok belum pulang? Handphonenya juga nggak diangkat-angkat lagi. Lo lihat nanti, Saiful suami lo bakal mampus. Dan lo bakal jadi istri gue. Zulfa, gue kan udah pernah bilang sama lo, kalau nggak ada satu orang pun yang bisa misahin cinta kita. Kayaknya dibunuh orang, Pak. Ayo kawan-kawan, mari kita bawa ke rumah sakit. Jangan. Ngapain dibawa ke rumah sakit? Kasih tahu aja keluarganya. Ini kayak orang kampung sawah. Orang kampung sawah? Anaknya juragan beras. Ayo kita angkat, Pak. Ayo angkat, ayo angkat. Mari kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak. Ada apa Pak? Anu Bu, Bapak meninggal. Hah? Bapak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah Bu, Bu. Bu sadar Bu. Semoga
Semoga amal ibadah almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mas, kenapa kamu cepet banget tinggalin aku, Mas? Mengucapkan berduka cita yang mendalam, Zulfa. Mas Basar? Kemarin saya baru bebas dari penjara. Mohon maaf kalau saya datang terlambat. Tadi saya baru dengar kabar dari tetangga tentang suami kamu. Ada orang yang membunuh suami saya, Mas. Astaga. Yang sabar, Zulfa. Yang tabah. Semoga suami kamu mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah, dan kamu diberi kekuatan untuk menghadapi semua cobaan ini. Semoga pula pembunuhnya segera mendapatkan balasan dari Allah. Terima kasih, Mas. Ya. Sudahlah, Zulfa. Saya mengerti kamu sangat sedih ditinggalkan oleh orang yang sangat kamu cintai. Tapi walau bagaimanapun, kamu tetap harus kuat menghadapinya. Iya, Mas. Tapi sekarang aku gak punya siapa-siapa lagi. Tidak, Zulfa. Kamu tidak sendirian. Masih ada saya. Maaf. Aku yang harusnya minta maaf, Mas. Aku udah nikah dengan orang lain. Tidak, Zulfa. Kamu tidak bersalah. Tapi saya yang bersalah. Saya merampok, masuk penjara. Saya bisa mengerti. Tidak ada satu orang wanita pun yang ingin menikah dengan laki-laki bajingan seperti saya. Saya sadar itu. Saya ikhlas ketika mendengar kamu menikah dengan Saiful. Waktu itu kamu sudah memilih jalan yang benar, Zulfa. Kamu telah memilih seorang laki-laki yang jauh lebih baik daripada saya. Saya mengerti. Kamu pasti sangat kecewa dengan saya. Iya kan? Aku sangat kecewa, Mas. Maafkan saya, Zulfa. Tapi sekarang saya merasa terlahir kembali. Banyak hikmah yang saya dapatkan dari penjara. Zulfa, kamu masih mau menerima saya kan? Maksud Mas? Maksud saya, kamu mau kan menerima saya bertobat dan menempuh hidup baru? Iya. Aku senang kok mendengarnya. Alhamdulillah. Semuanya tahu kan toko emas yang sering gue intai? Tahu, Bos. Tapi toko emas itu letaknya kurang strategis, Bos. Betul, Bos. Bukannya 1 kilo dari situ tempat polisi. Iya, Bos. Kayaknya terlalu riskan, bahaya banget buat kita-kita, Bos. Buat gue nggak ada istilah tempat berbahaya. Semua tempat berbahaya. Dan apapun yang terjadi, perintah gue tetap harus lo laksanain. Ngerampok, Bos? Iya. Kenapa? Ada yang nggak setuju? Kalau dia nggak setuju, boleh pergi. Tapi itu artinya dia milih mati. Oke. Karena semua nggak ada yang jawab, artinya lo semuanya setuju. Jam 11:30, lo pada berangkat dari sini.
Kami? Memangnya bos gak ikut? Iya, gue nggak ikut. Gue mau ngintai tempat lain buat bekal kita yang ngerampok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Basar. Zulfa, tadi saya lewat di tempat bubur ayam jenggot. Saya jadi ingat kamu. Ini, kamu saya bawakan bubur ayam. Makasih, Mas. Silakan masuk dulu. Tidak usah, saya harus segera pergi ke Kampung Gunung. Lo ada apa? Di sana saya belajar mengaji sama salah satu ustadz di Kampung Gunung. Alhamdulillah. Gampang sekali menipu kamu, Zulfa. Kalau begitu, saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Basar sekarang benar-benar udah berubah. Ibu pikir saya di penjara apa? Masa saya cuma dikasih makan tahu sama tempe kayak pesakitan? Nggak ada launya lagi, Nak. Ibu nggak punya uang untuk beli lauk. Saya nggak mau tahu. Sekarang juga ibu buatkan saya nasi goreng pakai telur. Saya lapar, Bu. Saya lapar. Tapi kita nggak punya telur. Kalau ibu nggak punya telur, ya beli. Uangnya dari mana, Nak? Ibu nggak punya uang. Karena uang ibu habiskan untuk merawat bapak yang tua bangka itu. Astagfirullahaladzim. Jaga ucapan kamu, Nak. Kenapa kamu sekarang kasar sama ibu? Jelas saya jadi kasar sama ibu dan bapak. Karena ibu dan bapak sudah berkhianat dengan saya. Apa maksud kamu? Kalau ibu dan bapak tidak melaporkan saya kepada polisi, saya tidak akan mendekam di penjara. Ya Allah. Jadi karena itu... Sudah, jangan banyak ngomong. Pokoknya sekarang, buatkan saya. Sekarang, cepat! Cepat, Bu! Cepat! Ibu. Bu Maryam, mau beli apa, Bu? Bu, saya bisa ngutang telur 2 buah sama minyak goreng 1/4. Maaf, Bu. Saya nggak bisa ngasih utang lagi, Bu. Kemarin aja Ibu belum bisa bayar, Bu. Saya bisa rugi. Ya sudah, nggak apa-apa. Misi, Bu. Semenjak warung saya berdiri, saya tidak pernah kasih utang ke orang. Terima kasih, Bu. Permisi. Sini ya. Sama-sama. Bu, Ibu sini dulu. Bu, besok-besok kalau ada apa-apa kesini aja lagi ya. Kalau yang ini mah nggak usah dipikirin. Alhamdulillah, terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Basar, ini nasi gorengnya. Nasi goreng telur. Katanya kamu lapar. Kenapa? Nasi goreng rasanya nggak jelas. Ibu bisa masak nggak sih? Hah? Memang rasanya seperti apa? Ibu rasakan aja sendiri. Enak atau tidak? Ada apa, Sar? Kamu nggak boleh bentak-bentak ibumu. Bapak tua bangka! Pak, Masya Allah. Urus diri Bapak sendiri. Jangan ikut campur. Jangan ikut campur! Jangan. Astagfirullahaladzim. Bapak nggak apa-apa kan? Enggak, Bu. Bapak nggak apa-apa. Sabar ya, Pak. Iya. Sabar ya, Pak. Makasih, Mas, apelnya. Iya. Ya, saya selalu ingat dengan buah kesukaan kamu, apel.
Karena apel itulah kita jadi lanjut berkenalan. Boleh saya bantu? Ya. Kau masih ingat kan dengan kejadian yang waktu itu? Terus terang Zulfa, dulu saya nggak pernah suka yang namanya apel. Tapi semenjak kejadian itu, saya jadi sangat suka apel. Udahlah Mas, itu kan masa lalu. Ya, tapi masa lalu yang sangat indah yang tidak akan pernah bisa saya lupakan. Justru karena masa lalu itu, saya jadi mencintai kamu sampai saat ini. Maaf kalau saya lancang. Memang kenyataannya saya tidak pernah bisa melupakan kamu. Oh, maaf Mas, aku sekarang masih berduka. Suamiku kan baru meninggal seminggu yang lalu. Kayaknya nggak baik deh kalau kita ngomong soal ini. Saya bisa mengerti. Ya Allah, berikanlah hidayahmu pada anakku Bazar, ya Allah. Terangilah hatinya, agar dia bisa menjalani hidupnya dengan baik. Hanya kepadamu lah aku memohon, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Isma, lu ngomong apa sama gue? Hah? Berani-beraninya lu kurang ajar sama abang lu. Abang nggak boleh kasar sama ibu sama bapak. Jangan ikut campur lu. Abang nggak boleh marah sama mereka karena ngelaporin abang ke polisi. Itu semua karena mereka nggak mau punya anak perampok. Sekali lagi gue bilang, lu jangan ikut campur. Saya nggak akan diam selama abang masih kasar sama ibu sama bapak. Dasarnya dia kurang ajar lu. Abang, jangan. Udah 6 bulan Zulfa ditinggal sama Mas. Dan sekarang Zulfa mau minta izin. Ada seseorang yang mencintai Zulfa. Namanya Mas Basar. Dia emang pernah dipenjara. Tapi sekarang dia udah bertobat. Dia udah kembali ke jalan Allah. Mas Basar orangnya baik. Sama kayak Mas Saiful. Sekali lagi Zulfa minta izin, Mas. Bukan berarti Zulfa nggak cinta lagi sama Mas Saiful. Terimalah. Ayo, buka. Maksudnya apa nih, Mas? Saya ingin melamar kamu, Zulfa. Tadi saya baru dari masjid. Setelah selesai sholat zuhur dan ba'da zuhur, saya langsung sholat istikharah dan berdoa memohon petunjuk kepada Allah. Kalau kamu mau memakai cincin ini, berarti kamu menerima saya sebagai tunangan kamu.
Sebentar lagi kamu bakal menikah sama saya. Aduh. Isma, kamu cari apa, Nak? Cincin. Cincin? Cincin tunanganku hilang, Bu. Mungkin kamu salah taruh. Nggak mungkin. Aku inget kok aku selalu taruh di sini. Coba kamu cari yang benar, sayang. Aku inget, Bu. Nggak mungkin hilang. Jangan-jangan Bang Basar yang ngambil cincin itu, Bu. Isma, kamu nggak boleh sembarang nuduh. Nggak baik. Enggak, Bu. Di rumah ini siapa lagi kalau bukan Bang Basar yang ngambil? Mungkin kamu salah taruh, Nak. Nggak mungkin salah taruh. Aku inget ditaruhnya pasti di lemari ini kok. Ibu gimana, Bu? Itu cincin tunangan aku. Rumah ini seperti neraka buat saya. Bahkan seperti penjara. Ibu cepat tanya. Iya, tapi nada ibu itu bukan bertanya. Nada ibu itu menuduh saya. Kalau gitu ibu minta maaf ya. Ibu ini paling pintar ngomong. Mentang-mentang dulunya saya perampok, saya pernah masuk penjara. Sekarang ibu seenaknya menuduh saya mengambil cincinnya Isma. Siapa lagi kalau bukan Bang Basar? Tuh, Bu. Ibu lihat sendiri. Ini semua gara-gara ibu. Sekarang Isma menuduh saya seenaknya. Sekali lagi, kamu ngomong kurang ajar seperti ini, saya robek mulut kamu. Ibu, sekarang siapkan saya makanan. Saya lapar. Jangan, Bu, jangan. Enak aja, ambil lo sendiri. Abang ini di rumah udah kayak juragan aja. Jangan Basar, ya. Dasar adik kurang ajar. Abang yang udah keterlaluan. Gitu. Lah. Mas? Mas? Mas kenapa? Mas? Ih, apaan sih? Ih. Siapa sih? Astagfirullahaladzim. Ih, Mas Basar. Ya ampun, dikirain siapa, tau nggak? Saya ingin menikah dengan kamu. Mas sungguh-sungguh kan sama aku? Zulfa, seharusnya kamu tahu betapa sungguh saya mencintai kamu. Dari dulu saya mencintai kamu, Zulfa. Aku mau jadi istri Mas Basar, tapi ada syaratnya. Apa itu? Katakan saja, Zulfa. Ayo, katakan. Mas harus berhenti merampok. Merampok? Jadi, selama ini kamu curiga kalau saya masih merampok? Iya? Enggak. Maksudku bukan gitu. Zulfa, asal kamu tahu, semenjak saya keluar dari penjara, saya sudah tinggalkan semua yang jahat-jahat. Saya sudah berubah 100%. Saya sudah kembali kepada jalan yang benar. Kepada jalan Allah. Iya ya, aku percaya. Tapi tolong Mas, aku nggak mau Mas kembali lagi ke masa lalu Mas. Itu aja. Iya, saya janji. Janji demi Allah? Iya, janji demi Allah. Kalau saya tidak merampok, dari mana saya dapat uang? Zulfa, cantik-cantik kok tolol. Saya ingin menikah dengan Zulfa.
Alhamdulillah. Akhirnya kamu mau menikah. Apalagi dengan Zulfa. Ibu senang. Dia anaknya soleha. Ya. Sekarang saya minta uang untuk biaya menikah. Uang? Iya. Uang. Ibu dari mana uang? Ibu jualan kacang aja tidak cukup untuk biaya makan kita sehari-hari, Nak. Itu pun dibantu adik kamu, Isma. Jadi, ibu tidak mau membiayai saya menikah? Ibu kan bisa jual rumah. Masya Allah, Basar. Ini rumah bapak satu-satunya, Nak. Jangan sampai saya tidak jadi menikah. Karena ibu tidak mau membiayai saya menikah. Bukan begitu, Nak. Ibu hanya... Basar, kamu mau nyari apa, Nak? Basar. Ya Allah. Kamu mau apakan sertifikat itu, Nak? Mau saya jual? Jangan, jangan, Basar. Ibu mohon jangan. Nanti kalau kamu jual, terus kita tinggal di mana, Nak? Ibu sama bapak, tinggal saja di kolong jembatan. Jangan. Apa poin ini? Lepaskan! Jangan! Lepaskan! Lepas! Jangan! Lepaskan! Sana! Bapak! Tolong! 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 Pak, bangun, Pak! Bapak bangun! Oke, saya sudah pelajari sertifikat ini. Ya, saya pinjamkan uang kamu 20 juta dengan bunga 40%. Tapi ingat, dalam tempo 5 bulan kamu tidak bisa lunasi. Rumah dan tanah ini akan menjadi milik saya. Itu gampang, Pak. Bisa diatur. Oke, kalau gitu saya ambil uang dulu. Ya. Akhirnya saya punya modal buat menikah. Kita bakal jadi nikah, Zulfa. Warno, sini. Siap, Bos. Iya. Lo beliin minuman lagi. Sama lo bawa perempuan kemari. Cewek, Bos, masuk ya, Bos. Iya, jangan banci. Iya, Bos. Duitnya, Bos. Pokoknya lo ambil perempuan jalanan. Nanti kita pakai rame-rame. Tapi, Bos, ngomong-ngomong duitnya cukup nggak, Bos? Udah, yang penting minuman dulu. Nanti perempuannya gampang. DP aja dulu, DP. Beres, Bos. Iya. Cakep, jangan mama lo bawa. Bos. Bos. Cewek satu, Bos. Bu. Isma, tolong cari tahu di mana abang kamu berada, Nak. Bu, nggak usah mikirin Bang Basar. Bapak sakit juga kan gara-gara Bang Basar. Iya, tapi abang kamu harus tahu kalau bapak masuk rumah sakit. Isma yakin Bang Basar nggak akan pernah peduli. Dokter, gimana suami saya? Suami ibu telah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu, Ibu. Bu. Astagfirullahaladzim. Abang, bangun. Biar ibu yang bangunkan ya. Sar, bangun. Bapak telah meninggal.
Bodoh ah! Malah pusing ini! Astagfirullahaladzim. Ya Allah, bukakanlah pintu hatinya. Sini, Pak. Jenazah Bapak mau dikuburkan. Kalau mayat Bapak mau dikuburin, ya kuburin aja. Ngapain lo bangunin gue? Bantulah, Bang. Ah, udah gak ada. Sana. Ayo dong, Bang, bantu. Abang udah keterlaluan. Semoga Allah mengampuni semua dosa Abang. Sabar, Bu. Sabar. Tawakal ya, Bu. Bazar. Mau kemana kamu, nak? Mau pergi? Kamu nggak ikut tahlilan? Untuk apa? Untuk mendoakan bapak kamu. Ah, percuma. Yang namanya orang mati, yang 1000 kali didoakan, nggak bakalan hidup. Jaga bicara kamu. Ya Allah. Aku turut berduka cita. Ya, terima kasih Zulfa. Kedatangan kamu di sini membuat saya kuat untuk menghadapi semua cobaan ini. Ibu. Sabar ya, Bu. Terima kasih, Zulfa. Ibu jangan bersedih terus. Ini semua sudah takdir Tuhan. Saya yakin Bapak pasti bahagia di alam sana. Ikhlaskan saja ya, Bu. Walaupun tidak ada Bapak, toh masih ada saya yang akan selalu merawat Ibu. Sungguh, Bazar? Mudah-mudahan kamu tidak menyadari kalau saya sebenarnya lagi bersandiwara. Pokoknya, ini kalung, sama ini gelang, gue ambil buat mas kawin gue. Nah, sisanya lo jual itu pada. Tapi ingat, hasilnya kita bagi berempat, ya? Tapi bos, apa? Kenapa? Hah? Apa lo nggak suka kalau gue ngambil gelang sama kalung buat mas kawin? Iya. Bukannya gitu bos. Alangkah baiknya kalau itu kita dapetin dari kerjaan yang halal. Jangan sok suci lo, Warno. Terserah gue yang kawin. Gue mau kawin dari barang yang halal kek haram. Yang jalin perkawinan tuh gue, bukan kakek moyang lo, bukan nenek moyang lo, juga bukan lo. Maaf bos. Yakin? Saya terima nikahnya Zulfa binti Abdul Rashid dengan mas kawin emas sebesar 50 gram tunai. Alhamdulillah. Sah? Sah!
Oke, Bos. Oke, Bos. Mas kawinnya 50 gram emas. Banyak banget. Dapat dari mana coba Bang Basar? Pasti hasil ngerampok lagi. Isma, kamu nggak boleh suzon begitu, nggak baik. Leganya hati ini. Akhirnya saya bisa punya rumah sendiri. Bukan cuma rumah, tapi mobil ini juga jadi milik saya. Mobil itu sekarang milik Mas Basar. Apa maksud kamu, Zulfa? Mobil ini kan memang milik Mas Syaiful. Tapi sejak dia meninggal, ya jadi punya aku. Dan sekarang, karena aku udah jadi istrinya Mas Basar, mobil ini milik Mas juga. Kamu tidak boleh berkata seperti itu, Zulfa. Walaupun sekarang kita sudah menjadi suami istri, tapi seluruh harta kamu tetap milik kamu. Enggak, Mas. Mas tuh nggak boleh berpikir seperti itu. Mas Basar kan sekarang kepala rumah tangga di sini. Mas berhak atas semuanya. Bahkan rumah ini juga milik Mas. Memang itu yang selama ini saya inginkan. Aku harap Mas nggak tersinggung ya. Dan Mas mau menerima rumah dan mobil ini jadi milik Mas. Tapi... Tolong Mas, jangan ditolak. Mas kan imam dalam rumah tangga ini. Kamu betul-betul tolol. Betul-betul gampang ditipu. Mas, besok pagi kan kita sahur. Sahurnya mau makan apa? Apa saja. Saya tidak pernah milih-milih soal makanan. Prinsip saya, segala nikmat Allah wajib kita syukuri. Sialan, besok udah puasa rupanya. Berarti gue mesti bangun pagi buat sahur. Basi. Kalau dimasakin sayur asam sama ayam goreng mau? Boleh, boleh. Ya. Ke masjid yuk, kita sholat raweh. Ya, ayo. Aku ambil sejarah ya. Ya. Kalau tiap malam begini nih di rumah, bisa-bisa gue gempor nih, disuruh terawih terus. Udah dengerin orang ngoceh. Belum nanti gue pakai nungging nungsep lagi sholat. Wah, gue mesti cepet-cepet nih keluar dari ini masjid. Ibu lihat, ini sertifikat asli. Tapi Pak, sertifikat itu dicuri sama anak saya. Pokoknya saya tidak mau tahu, mau dicuri kek, mau enggak kek. Yang jelas anak ibu pinjam uang 20 juta. Dalam tempo 5 bulan tidak bisa dibayar, rumah dan tanah ini akan menjadi milik saya. Ngerti ibu tuh? Cabut. Pak. Tapi Pak, kalau Bapak usir saya dari rumah ini, terus saya tinggal di mana? Itu bukan urusan saya, Bu. Sekarang aja waktunya sudah lewat 1 minggu. Saya minta, Ibu harus keluar dari rumah ini. Ya Allah, Bapak. Ini kan rumah saya, Pak. Mulai sekarang, Bu, asal Ibu tahu ini menjadi rumah saya. Titik! Ya Allah, tegas sekali kamu nak sama ibu. Is, kamu tinggal di rumahku aja ya? Nggak bisa, Mas. Kenapa nggak bisa? Nggak apa-apa kok. Nanti aku bilang sama orang tuaku kalau kamu diusir dari rumah itu. Nggak mungkin, Mas. Aku nggak mau ninggalin ibu sendirian. Maksud aku, kamu sama ibu kamu tinggal di rumah aku. Kamu mau kan?
Mama akan ngejelasin kepada kedua orang tuanya tentang keadaan kita, Bu. Jangan, Isma. Ibu nggak mau mencoreng nama abang kamu. Kenapa sih Ibu selalu ngebela Bang Basar? Abang aja selalu jahat sama Ibu. Abang aja udah bikin Bapak meninggal. Dan sekarang lihat, Abang bikin kita nggak punya tempat tinggal kan? Iya. Tapi abang kamu itu anak Ibu. Tetap kakak kamu. Buat Isma, Bang Basar udah bukan abang Isma lagi. Isma. Maafkan Ibu ya, Nak. Barusan Ibu kasar sama kamu. Tapi maksud Ibu baik. Kenapa sih Ibu selalu baik sama Bang Basar? Dia aja udah gak peduli sama kita. Dia aja udah ngebiarin sekarang kita hidup terlunta-lunta. Isma, Ibu mohon kamu mengerti, Nak. Sekarang ini abang kamu sedang di jalan sesat. Kalau bukan kita berdua, siapa lagi yang bisa menolong dia? Kalau kamu sayang sama Ibu, tolong bantu Ibu, Nak. Mengembalikan dia seperti dulu. Kamu mau ya? Maafin Isma ya, Bu. Iya. Maafin Ibu juga, sayang. Ya Allah, aku serahkan segalanya padamu, ya Allah. Bukakanlah hati anakku di bulan suci ini, agar dia bisa seperti dulu, kembali padamu, ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah, Allah, kuat illa billah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bu Maryam, keluar kamu! Ayo keluar! Iya, Pak. Ya Allah. Pak, saya mohon jangan usir saya dari rumah ini, Pak. Kalau Bapak usir, saya harus tinggal di mana? Apalagi sekarang kami ini lagi puasa. Saya tidak mau tahu. Pokoknya Ibu harus keluar dari rumah ini. Keluar! Ya Allah. Ya Allah. Isma, kita harus pergi dari rumah sini, Nak. Mendingan kita pergi aja, Mak. Tapi kita harus tinggal di mana? Isma juga nggak tahu. Tapi kita nggak mungkin bertahan di sini. Mereka pasti akan tetap ngusir kita. Ayo, mendingan kita beresin barang-barang kita. Angkat barang-barangnya. Baik, Bos. Ibu, Isma. Ibu. Zulfa. Ibu. Ibu kenapa? Ibu boleh tinggal sementara di sini, Nak? Ya nggak apa-apa dong, Bu. Zulfa seneng banget. Alhamdulillah. Semoga Allah membalas budi baik kamu. Ngapain nih Ibu sama Isma kemari? Nyusahin gue aja. Rumah Ibu disita rentenir, Nak. Mas. Ibu, Isma. Ibu sama Isma mau tinggal di sini. Ya, silakan. Tidak apa-apa. Toh rumah kita juga rumah Ibu dan Isma. Kita akan senang kalau Ibu dan Isma bisa tinggal bersama kita. Kita bakal bisa sahur bersama dan buka puasa bersama-sama. Bukan begitu, Zulfa? Iya. Udah, Bu, yuk kita taruh tasnya di kamar yuk. Ayo, Isma. Wah. Bisa gawat nih kalau dua orang perempuan ini tinggal di sini. Gue mesti cari akal gimana ngusir mereka. Ya. Iya, Bos. Kok seharian gue ngeliat si Warno? Kemana dia? Katanya untuk kali ini Warno mau absen, Bos. Absen? Iya. Dia bilang di bulan puasa ini dia mau puasa serius, Bos. Bajingan tuh orang. Itu artinya dia udah hianatin kita.
Karena dia udah keluar dari lingkaran kita. Lo ngerti maksud gue? Ya, Bos. Ingat, kita udah pernah bersumpah untuk selalu setia bersama-sama dan selalu merampok bersama-sama. Ini enak aja. Dia absen cuma gara-gara bulan puasa. Sok suci. Mau jadi ustadz dia. Ya udah. Pokoknya urusan dia. Biar gue tanganin. Gue bakal habisin dia. Ayo Pak, jalan. Kenapa harus dibunuh, Bos? Tega sekali, Bos ini. Kan gue udah bilang sama lo, dia itu ngehianatin kita. Dia ngelanggar sumpah kita. Buat gue, siapapun yang ngelanggar sumpah kita, harus gue bunuh. Termasuk lo berdua. Nanti jam 11:30 malam, kita cabut dari sini. Kita rampok rumah Pak Satrio. Siap, Bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, kok baru pulang terawih? Iya, maaf ya Zulfa. Kalau hari ini saya pulang terlambat. Sehabis terawih, saya langsung tadarusan. Mas mau makan kolak nggak? Tidak usah, saya masih kenyang. Oh ya, nanti jam 1:30, tolong bangunkan saya ya. Lo emang mau kemana? Dibangunin jam 1:30? Mau ke masjid. Melanjutkan tadarus. Alah, paling bokis tuh orang. Sekalian sholat tahajud dan sahur berjamaah. Ya, hitung-hitung saya ingin itikaf selama bulan puasa. Iya deh, ntar dibangunin. Ya. Mas Basar, Mas Basar, bangun. Katanya minta dibangunin. Katanya mau tadarusan. Iya. Oh, Mas, kok tidur lagi sih? Nih, udah disiapin nih bajunya. Ayo cepetan. Hati-hati ya, Mas. Ya, Assalamualaikum. Lo udah paham kan semuanya? Paham, Bos. Perintah gue, mulai malam ini, kita merampok menggunakan baju muslim. Kita harus bisa memanfaatkan situasi bulan Ramadan. Jadi kalau sampai ada apa-apa, tutup kepala kita. Tinggal kita buang. Lalu kita ganti peci. Kita nggak usah susah payah bersembunyi. Jalan aja, seolah-olah tidak ada apa-apa. Otomatis. Setiap orang yang melihat kita, pasti mereka akan mengira kita baru pulang dari masjid. Bukan main, Bos ini pinter banget. Jangan cuma bukan main pinter aja sama ketawa. Sana pulang, ganti baju. Pulang, Bos. Baik, Bos. Iya pulang, ganti baju muslim, cepat! Tolong, Pak! Pak, tolong! Lakban! Lakban! Pak! Tolong, Pak! Mas, tadi sahur di mana? Di masjid. Sekalian sholat subuh berjamaah. Oh ya, tadi saudaraku telepon. Katanya Kak Ashifa lagi sakit. Besok pagi kita ke sana ya. Zulfa. Zulfa. Mohon maaf. Besok saya tidak bisa ikut. Karena besok ada teman saya dari Malaysia menawarkan lowongan impor cengkeh. Sayang kalau pekerja tidak diambil.
Ya, jadi Mas nggak bisa ikut dong. Iya, nggak apa-apa ya. Ya udah deh. Iya, Pak. Tadi Bu Zulfa keluar jam berapa? Tadi pagi, Pak, jam 10. Buatin gua kopi. Emangnya Bapak nggak puasa? Otak lu dipakai dong. Yang puasa itu kan bulannya. Sekali lagi, lo nanya kayak gitu, gua gorok leher lo. Basar, kamu jangan bicara seperti itu, Nak. Ah, sudah. Ibu jangan ikut campur. Sekarang juga, Ibu kemasi barang-barang Ibu. Dan Ibu boleh keluar dari rumah ini. Basar. Saya tidak mau melihat muka Ibu lagi. Cepat keluar. Astagfirullah. Saya ini ibu kamu. Yang mengandung kamu 9 bulan. Ibu yang melahirkan kamu, Nak. Cukup! Jangan ungkit-ungkit masa lalu. Setiap anak juga tahu kalau mereka lahir dari rahim ibunya. Tapi kalau saya boleh memilih, saya tidak akan memilih lahir dari rahim ibu seperti kamu. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Sudah! Jangan nyebut terus! Gara-gara ibu, saya jadi menekam di penjara. Basar, Ibu melakukan itu supaya kamu sadar, supaya kamu tobat. Sudah! Ibu terlalu banyak ngomong. Itu selalu menjadi alasan Ibu. Cepat, sekarang Ibu kemasi barang Ibu. Keluar dari rumah sini. Keluar, cepat, keluar. Ayo, cepat Bu. Cepat kemasi barang Ibu. Cepat. Sebelum mata saya gelap, saya membunuh Ibu. Cepat. Jangan ikut campur. Cepat, buat kopi. Iya, Pak, iya. Rencananya Ibu tinggal di rumah paman Mas sampai kapan? Saya tidak tahu. Padahal saya sudah berkali-kali bilang sama Ibu supaya tinggal di sini saja. Tapi rupanya dia merasa segan sama kita. Kok Ibu gitu sih, Mas? Entahlah. Ya maklum saja. Namanya juga orang tua. Mungkin dia tidak mau merepotkan kita. Bu, di depan ada polisi. Hah? Iya, Bu, polisi di depan. Coba kamu lihat ke depan. Polisi? Iya. Wah, gawat. Gua mesti lari nih. Ada apa, Pak? Selamat malam, Bu. Iya. Kami dari pihak kepolisian punya surat penangkapan untuk menangkap suami. Suami saya? Betul. Maksudnya? Ini surat penangkapannya. Dan ini bukti-bukti kejahatan yang telah dilakukan oleh suami Ibu. Suami Ibu pembunuh. Bapak salah kali. Suami saya nggak mungkin membunuh, Pak. Ya Allah. Ini kan Mas Syaiful. Nggak mungkin. Weti! Weti! Ya Allah, Bu. Suara apaan tuh? Tembakan! Ayo! Kalian lihat ada orang lari lewat sini nggak? Enggak, Pak. Nggak lihat, Pak. Nggak lihat ya? Coba, suara tembakan. Ayo. Woi, berhenti kamu! Jangan lari! Berhenti!
maafin aku ya, Mas. Zulfa, kamu tabah ya. Tabah ya, nak. Ibu tahu kamu tidak akan memaafkan Basar. Tapi ibu minta tolong, maafkan ibu kalau ibu punya salah. Ibu nggak salah, Bu. Saya sudah menganggap ibu seperti ibu saya sendiri. Zulfa yang tabah ya. Ya Allah, berikanlah ibu dan Mbak Zulfa